Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Magarina Suryaning Cahya dengan NIM 23210101039. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sosial guru dalam pendidikan Islam, peran pendidik pada lembaga pendidikan, peran guru dalam masyarakat, dan peran guru sebagai bentuk profesi. Nah, yang pertama yaitu peran guru dalam pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam, seorang guru itu memiliki beberapa peranan sosial yang penting. Nah, di antaranya yaitu peran guru sebagai mu'alim, peran guru sebagai murabi, peran guru sebagai mursyid, dan peran guru sebagai mudaris. Nah, yang pertama yaitu peran guru sebagai mu'alim atau pengajar ilmu. Nah, jadi guru itu berfokus pada penyampaian pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran Islam, baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu umum. Nah, jadi dalam konteks ini, guru itu bertindak sebagai sumber ilmu yang memberikan pemahaman kepada murid-muridnya tentang kitab suci, tentang hadis, hukum Islam, serta pengetahuan lainnya yang masih berhubungan dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua yaitu peran guru sebagai murabi atau pembina akhlak dan moral. Nah, jadi guru itu lebih menekankan pada pembinaan karakter, akhlak, dan kepribadian dari murid-muridnya. Dalam peran ini tuh jadi guru itu nggak hanya mengajarkan tentang ilmu, tapi juga mengajarkan tentang keteladanan, di mana guru itu bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi murid-muridnya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu peran guru sebagai mursyid atau pembimbing spiritual. Nah, jadi guru itu berperan sebagai pembimbing spiritual yang bisa membantu murid dalam memahami hubungan mereka itu dengan Allah. Jadi mereka itu bisa menjalani kehidupan dengan dasar keimanan yang kuat. Nah, seperti itu. Selain itu juga guru itu bisa membantu muridnya untuk mengenal tentang jalan kebenaran, terus juga mengajarkan mereka untuk meningkatkan ketakwaan dan membimbing mereka dalam menghadapi tantangan spiritual dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yaitu mudaris atau peran guru sebagai pendidik formal. Nah, berbicara tentang peran guru sebagai mudaris ini lebih terkait dengan aspek formal dalam pendidikan, yang mana guru itu bertindak sebagai pendidik yang memberikan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Jadi dalam peran ini itu guru itu bertanggung jawab untuk menilai perkembangan murid secara akademis dan membantu mereka dalam meraih keberhasilan dalam pembelajaran formal. Nah, yang kedua yaitu peran pendidik pada lembaga pendidikan. Peran pendidik di lembaga pendidikan itu sangat penting dan beragam. Karena seorang pendidik itu nggak hanya berfungsi sebagai pengajar, tapi juga mereka ini memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter dan kepribadian dari siswa dan siswinya. Nah, di sini ada beberapa peran yang penting atau peran utama dari seorang pendidik. Nah, di antaranya yaitu sebagai pengajar. Nah, jadi pendidik itu bertugas memberikan ilmu, memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan mereka kepada peserta didik melalui berbagai metode pengajaran, baik itu dengan ceramah, dengan diskusi, dengan praktik, maupun dengan eksperimen. Nah, yang kedua yaitu sebagai pembimbing. Pendidik itu berperan sebagai pembimbing yang bisa membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri. Jadi guru itu bisa memberikan arahan, terus saran, dan bantuan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu
sebagai fasilitator. Nah, pendidik berfungsi sebagai fasilitator dalam proses belajar. Nah, jadi mereka itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu juga bisa menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran, serta bisa membantu peserta didik menemukan cara belajar yang paling efektif. Nah, dalam peran ini, pendidik itu berusaha untuk bisa memotivasi peserta didik agar lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sebagai teladan. Nah, jadi pendidik itu adalah teladan sebagai contoh yang baik bagi murid-muridnya dalam hal sikap, perilaku, maupun etika. Yang selanjutnya yaitu sebagai evaluator. Nah, jadi pendidik itu memiliki tanggung jawab sebagai evaluator terhadap perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik. Jadi evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih peserta didik itu bisa memahami materi yang diajarkan serta menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Jadi evaluasi ini tuh dapat berupa tes, observasi, maupun bentuk penilaian lainnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu motivator. Nah, pendidik itu harus bisa memotivasi, bisa mendorong peserta didik untuk lebih giat dalam mencapai tujuannya mereka, dalam mencapai hasil yang terbaik, seperti itu. Yang terakhir yaitu sebagai pembentuk karakter. Selain memberikan ilmu pengetahuan, guru itu juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter peserta didik. Jadi dengan guru membentuk karakter peserta didik, itu bisa membantu mereka dalam membangun sikap. Selain itu juga etika, tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai positif yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu peran guru dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat guru itu memiliki peran yang sangat penting. Gak hanya sebagai pengajar di lingkungan sekolah, tapi juga sebagai agen perubahan sosial dan pembentuk moral. Nah, di sini ada beberapa peran utama guru dalam masyarakat. Nah, yang di antaranya yaitu guru sebagai pendidik moral dan akhlak. Nah, jadi dalam masyarakat guru itu berperan sebagai pembimbing moral dan akhlak. Jadi, mereka itu menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kedisiplinan yang diharapkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan seperti itu, guru itu bisa membantu menciptakan masyarakat yang bermoral dan berintegritas. Nah, yang selanjutnya yaitu guru sebagai agen perubahan sosial. Nah, dalam masyarakat guru itu dianggap sebagai agen perubahan sosial, yang artinya mereka itu berperan dalam membawa perubahan positif di masyarakat melalui pendidikan, karena mereka itu bisa menanamkan pemikiran yang kritis, terus kesadaran akan keadilan sosial, dan membentuk generasi yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya yaitu pembimbing dalam kehidupan sosial. Nah, jadi guru itu berfungsi sebagai pembimbing sosial yang mana mereka itu bisa membantu murid-muridnya untuk memahami norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta bagaimana berinteraksi secara efektif dan positif dengan orang lain. Nah, dalam peran pembimbing dan dalam kehidupan sosial, guru itu mengajarkan keterampilan komunikasi, empati, dan cara hidup bersama dengan damai dalam masyarakat yang beragam.
Yang selanjutnya yaitu penghubung antar sekolah dan masyarakat. Nah, jadi guru itu berperan sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat nih. Karena mereka itu berinteraksi dengan orang tua, dengan komunitas, serta pemerintah lokal dalam rangka mengembangkan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian sebagai motivator dan inspirator. Nah, jadi dalam masyarakat itu guru sering menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi generasi muda. Guru itu nggak hanya memberikan pengetahuan akademik, tapi juga bisa membimbing murid-murid mereka untuk memiliki cita-cita atau mimpi yang besar. Dan mereka itu bisa menjadi versi yang terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pembina kesadaran lingkungan dan sosial. Jadi guru itu memiliki tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan sosial di kalangan murid dan juga masyarakat luas. Nah, jadi mereka itu berperan dalam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, memahami hak asasi manusia, dan bagaimana berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, kerja bakti, dan kampanye kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu menjadi pemimpin dalam komunitas. Nah, guru itu sering kali dianggap sebagai pemimpin informal dalam komunitas karena memiliki kepercayaan dan pengaruh yang tinggi. Jadi mereka itu sering sekali diminta untuk menjadi pemimpin dalam berbagai inisiatif masyarakat, baik yang bersifat pendidikan, sosial, maupun kebudayaan. Nah, jadi dengan peran ini tuh bisa membantu meningkatkan solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas. Kemudian penyedia solusi terhadap permasalahan sosial. Nah, jadi guru itu seringkali berperan dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Karena mereka itu memiliki wawasan yang luas tentang isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, kesehatan, dan pendidikan. Yang kemudian sebagai pembentuk karakter bangsa. Nah, dalam konteks yang lebih luas, guru itu memainkan peran vital dalam membentuk karakter bangsa. Karena mereka itu mengajarkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, kesatuan, dan toleransi. Nah, dalam hal ini, guru itu berperan dalam membangun rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan yang kuat, sehingga generasi muda itu dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi bagi kemajuan negara. Nah, yang terakhir yaitu peran guru sebagai bentuk profesi. Nah, sebagai sebuah profesi, peran guru itu memiliki karakteristik dan tanggung jawab yang lebih dari sekedar menyampaikan materi pembelajaran. Nah, sebagai profesional, guru itu diharapkan memiliki keahlian khusus, lalu dedikasi serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Nah, ada beberapa peran penting guru dalam konteks sebagai bentuk profesi. Nah, di antaranya yaitu yang pertama, ahli dalam bidang pendidikan. Nah, jadi sebagai seorang yang profesional, guru itu adalah ahli dalam bidang pendidikan. Mereka itu memiliki keahlian khusus dalam mendidik, mengelola kelas, merancang kurikulum, dan mengevaluasi perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pendidik yang berbasis ilmu pengetahuan. Nah, sebagai guru profesional, itu mereka mengajarkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang teruji dan relevan. Jadi mereka itu memahami perkembangan yang terbaru dalam dunia pendidikan. Selain dunia pendidikan juga psikologi anak, serta metode pengajaran yang efektif
yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pengembang kurikulum dan materi. Nah, jadi guru itu berperan sebagai pengembang kurikulum dan materi pembelajaran. Jadi mereka itu nggak hanya mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan, tapi juga mampu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Jadi sebagai guru yang profesional tuh harus kreatif dalam mengembangkan materi ajar yang menarik gitu dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selain itu juga mampu mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pendidik yang beretika. Nah, guru sebagai profesi itu diharapkan menjunjung tinggi kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh asosiasi atau lembaga profesi. Nah, kode etik ini tuh mengatur bagaimana guru itu harus berperilaku, baik terhadap murid, terhadap orang tua, sesama guru, maupun masyarakat luas. Nah, jadi sebagai guru yang profesional itu wajib bertindak adil, tidak diskriminasi, terus juga menjaga kerahasiaan murid, serta bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Yang kemudian yaitu sebagai pembimbing dan konselor. Nah, jadi guru itu nggak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing dan konselor bagi peserta didik. Jadi guru itu harus mampu memahami kebutuhan emosional, sosial, dan psikologis murid, serta membantu mereka dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya yaitu pengembang profesi berkelanjutan. Nah, jadi guru yang profesional itu harus selalu mengembangkan dirinya. Jadi nggak hanya stuck di situ, nggak statis. Jadi harus mengikuti perkembangan yang baru dalam metode pendidikan. Selain itu juga teknologi serta pengetahuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, yang mencakup keterlibatan dalam kegiatan pengembangan profesional seperti seminar, workshop, pendidikan lanjutan, dan penelitian. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.